Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebentar lagi kita akan memasuki tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, kita akan merayakan hari rayanya orang Islam, yaitu Hari Raya Idul Adha, atau bisa disebut Hari Raya Kurban. Kenapa disebut sebagai Hari Raya Kurban? Karena umat Islam disunahkan untuk menyembelih hewan kurban yang nantinya dagingnya akan dibagi-bagikan. Perintah berkurban itu dicontohkan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak bersama-sama. Alkisah bahwa Nabi Ibrahim mempunyai seorang istri yang bernama Siti Hajar. Mereka sudah lama tidak dikaruniai seorang anak yang sangat mereka dambakan. Hingga suatu hari, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh." Lalu Allah pun menjawab doa dari Nabi Ibrahim. Siti Hajar pun akhirnya melahirkan seorang anak lelaki yang diberi nama Ismail. Pada saat Ismail tumbuh besar, pada suatu malam di saat Nabi Ibrahim tertidur, dia bermimpi. Allah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya Ismail sebagai bukti ketaatannya kepada Allah. Keesokan harinya, Nabi Ibrahim menemui anaknya. Lalu, dengan berat hati, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Lalu Nabi Ismail pun menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Kemudian Nabi Ibrahim pun membawa Ismail ke atas bukit dan membaringkannya. Lalu bersiap untuk melakukan penyembelihan. Pada saat Nabi Ibrahim mengayunkan pedangnya untuk menyembelih Ismail, keajaiban pun terjadi. Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba jantan dari surga. "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Nah, itu tadi teman-teman, sejarah ibadah kurban yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, yang kemudian menjadi ibadah sunnah yang diutamakan. Adapun ibadah sunnah lainnya yang dilakukan pada bulan Dzulhijjah untuk menyambut hari raya kurban, yaitu dengan melaksanakan puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Selanjutnya, kita disunahkan untuk bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
berjamaah. Sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha, ada sunnah-sunnahnya loh. Apabila kita melakukannya, maka kita mendapatkan pahala. Jika kita tidak melakukannya, maka tidak akan mendapatkan pahala dan juga tidak berdosa. Apa saja sunnah-sunnahnya? Yang pertama, sebelum kita sholat Idul Adha, kita mandi dan keramas dulu. Kemudian menggunakan baju yang terbaik. Yang ketiga, yaitu tidak makan dan minum sebelum sholat Idul Adha. Ada lagi teman-teman, ketika kita berangkat dan pulang menuju tempat sholat Idul Adha, kita disunahkan melalui jalan yang berbeda. Lalu, bagaimana caranya kita merayakan Hari Raya Idul Adha dalam kondisi pandemi saat ini? Kita bisa merayakan Hari Raya Idul Adha dengan cara menerapkan protokol kesehatan. Untuk daerah yang berzona merah atau banyak yang sedang sakit karena corona, bisa melaksanakan sholat Idul Adha di rumah saja bersama keluarga. Dan untuk yang daerah lebih aman, bisa melaksanakan sholat Idul Adha dengan menerapkan protokol kesehatan dengan cara tetap memakai masker